Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Agustiani dengan NIM 2019 030067 dan bersama dua teman saya, Freda Hapsari Dewi dan Azaima Rahmatika, akan menyampaikan proposal tentang hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Kelompok kami memilih judul proposal itu karena banyak hubungan yang terjadi antara siswa dengan siswa di sekolah dasar mampu menimbulkan dampak positif maupun negatif. Di antara dampak positifnya yaitu siswa menjadi belajar bekerjasama dengan siswa lain, saling belajar perilaku prososial, juga mereka saling belajar menyesuaikan diri dengan siswa yang lain. Adapun dampak negatifnya yang muncul dari hubungan teman sebaya, yaitu permusuhan antar kelompok teman sebaya, munculnya sikap antisosial kepada siswa lain. Pentingnya kita itu mengetahui hubungan teman sebaya dengan prestasi belajarnya di sekolah adalah antisipasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak sekolah seperti bullying atau penolakan kepada teman sebaya lain. Hubungan teman sebaya anak akan mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh bersosialisasi dan menjalin keakraban. Siswa juga mampu meningkatkan hubungan teman, anak mendapatkan rasa kebersamaan. Selain itu, anak juga akan termotivasi untuk mencapai prestasi dan mendapatkan identitas. Anak juga mempelajari keterampilan kepemimpinan dan keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, bermain peran, dan membuat atau menaati peraturan. Jika siswa tidak memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik, terlebih dengan teman-teman sekolahnya dan guru, maka ia akan kesulitan dalam pelajaran dan hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajarnya sekolah. Itu adalah alasan kenapa kelompok kita itu mengambil judul hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasikan beberapa masalah. Yang pertama, masih ada siswa yang prestasinya rendah walaupun teman sebayanya itu pintar. Yang kedua, masih adanya siswa yang suka mencontek. Yang ketiga, masih ada siswa yang malas belajar walaupun teman sebayanya pintar. Dan keempat, masih ada siswa dengan pembentukan kelompok yang hanya berdasarkan faktor tertentu. Yang kelima, belum diketahui ada tidaknya hubungan positif dan signifikan antara teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Terus untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Yang kedua, seberapa besar sih hubungan antara teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Dan yang ketiga, apa faktor-faktor pendukung adanya hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Nah, untuk tujuan dari penglihatan ini, yang pertama itu tujuan khususnya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Sedangkan untuk tujuan umum, yang pertama mengetahui bagaimana hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Yang kedua, menganalisis hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar. Dan yang terakhir itu mendeskripsikan faktor pendukung prestasi belajar. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan melakukan penelitian terhadap pelayanan informasi dan pelayanan pembelajaran yang kemandirian belajar siswa, manfaat yang bisa diharapkan yang pertama, manfaat teoritis, memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan budaya menulis dan meneliti di lingkungan kampus Unsik. Dan yang ketiga, hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam. Selanjutnya ada juga manfaat praktis buat peneliti untuk memberikan wawasan atau pengalaman dalam melakukan penelitian tentang hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Untuk sekolah, memberikan informasi tambahan terkait faktor pendukung prestasi belajar siswa. Untuk orang tua, agar orang tua itu lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun juga bagi guru dan siswa,
Untuk bagi guru itu menambah pengetahuan bagi guru mengenai hal di luar pembelajaran yang dilakukannya yang menentukan prestasi belajar peserta didiknya. Sedangkan untuk siswanya sendiri itu agar siswa dapat memilih teman bergaul yang baik yang mampu memberi perubahan positif bagi siswa seperti dalam hal meningkatkan prestasi belajar. Nah, untuk tujuan dari penglihatan ini yang pertama itu tujuan khususnya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Sedangkan untuk tujuan umum, yang pertama mengetahui bagaimana hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Yang kedua, menganalisis hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar. Dan yang terakhir itu mendeskripsikan faktor pendukung prestasi belajar. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan melakukan penelitian terhadap pelayanan informasi dan pelayanan pembelajaran yang kemandirian belajar siswa, manfaat yang bisa diharapkan yang pertama, manfaat teoritis, memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan budaya menulis dan meneliti di lingkungan kampus Unsik, dan yang ketiga, hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam. Selanjutnya ada juga manfaat praktis buat peneliti untuk memberikan wawasan atau pengalaman dalam melakukan penelitian tentang hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Untuk sekolah, memberikan informasi tambahan terkait faktor pendukung prestasi belajar siswa. Untuk orang tua, agar orang tua itu lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun juga bagi guru dan siswa. Untuk bagi guru itu menambah pengetahuan bagi guru mengenai hal di luar pembelajaran yang dilakukannya yang menentukan prestasi belajar peserta didiknya. Sedangkan untuk siswanya sendiri itu agar siswa dapat memilih teman bergaul yang baik yang mampu memberi perubahan positif bagi siswa seperti dalam hal meningkatkan prestasi belajar. Baiklah, saya Azaimah Rahmatika dengan NIM 2019-030085 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dian Putri Agustiani. Untuk selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, teman sebaya. Yang diantaranya di sini ada pengertian teman sebaya, faktor-faktor yang mempengaruhi teman sebaya, fungsi teman sebaya, dan yang terakhir macam-macam kelompok teman sebaya. Kemudian yang poin kedua ada prestasi belajar yang terdiri dari pengertian prestasi belajar, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dan yang ketiga macam-macam prestasi belajar. Kemudian yang poin kedua ada prestasi belajar yang terdiri dari pengertian prestasi belajar, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dan yang ketiga macam-macam prestasi belajar. Baiklah, untuk selanjutnya metode penelitian. Untuk poin-poinnya, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah, di mana data yang diperoleh berupa angka atau pernyataan yang dinilai, dan analisis dengan analisis statistik. Kemudian yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian korelasi. Kenapa? Karena di dalam penelitian ini kami bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibeber. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami saat melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di sekolah MI Ma'arif Kalibeber. Untuk waktunya kami melakukannya pada bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2022. Kemudian untuk populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau
wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini kami mendapatkan populasinya yaitu siswa MI Ma'arif Kalibuber yang berjumlah 359 siswa yang terdiri dari 194 siswa laki-laki dan 165 siswa perempuan. Nah, data ini kami peroleh dari data Emispedi Kemenak yaitu Education Management Information System. Kemudian untuk sampel penelitiannya, sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dapat berupa responden, informan, atau bahkan bahan tertentu yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian penelitian. Nah, dari sini sampel yang akan dilakukan dalam penelitian kami berjumlah 200 siswa dari jumlah keseluruhan, yaitu dari jumlah yang 359 tadi. Baiklah, saya Freda Hapsari Dewi dengan NIM 2019-030082 sebagai pemateri ketiga. Kemudian, variabel dan indikator penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah teman sebaya dengan prestasi belajar siswa. Kemudian, indikator penelitian. Indikator penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang hubungan teman sebaya dengan prestasi belajar siswa di MI Ma'arif Kalibuber. Kemudian, metode pengumpulan data ada angket, observasi, dan dokumentasi. Angket dalam penelitian ini bersifat tertutup agar terdapat kesamaan jawaban masing-masing responden sehingga proses pengelolaan datanya lebih mudah. Yang kedua, observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap hubungan anak dengan teman sebayanya dan hasil prestasi belajarnya. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai penunjang pelaksanaan penelitian agar penelitian yang telah dilakukan memiliki bukti-bukti yang autentik. Dokumentasi akan dilakukan selama peneliti melakukan penelitian, yakni berupa surat data hasil penelitian dan sejumlah gambar. Kemudian, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis statistik. Untuk menganalisis data atau menguji hipotesis yang dijadikan dalam penelitian, penulis menggunakan rumus statistik, yaitu korelasi produk momen karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.